Shalom, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam seri pembelajaran Alkitab kita pada hari ini. Kita akan membahas tentang 3 tipu muslihat setan. Mengapa kita harus membahas tentang tiga tipu muslihat setan, saudara? Karena hari ini, suka atau tidak suka, di dalam kehidupan kita ada di tengah-tengah medan peperangan rohani, saudara. Apa itu peperangan rohani? Peperangan di alam roh atau di alam rohani yang tidak terlihat dengan mata kita, yang tidak kasat mata, di mana dua peperangan ini yaitu peperangan kerajaan gelap dan kerajaan terang. Kerajaan gelap dipimpin oleh Lucifer, di mana dalam video saya sebelumnya saya membahas tentang siapakah Lucifer sebenarnya, siapakah setan sebenarnya. Dan kemudian kerajaan yang kedua adalah kerajaan terang yang dipimpin oleh Allah. Peperangan ini tidak kelihatan, saudara. Tidak nampak. Tetapi saya mau mengatakan, hasil dari peperangan ini terlihat dengan jelas. Kalau saudara pernah nonton film perang, hasil dari peperangan itu akan terlihat jelas. Ada rumah-rumah yang runtuh, bangunan-bangunan yang runtuh, kematian, kehancuran, perpecahan dalam kehidupan rumah tangga karena dipisahkan oleh peperangan. Saudara, saya mau bilang, media atau medan peperangannya itu ada di dalam diri kita. Akan nampak jelas hasil dari peperangan ini. Kehancuran rumah tangga, kehancuran kehidupan anak-anak muda, terikat di dalam pornografi, terikat terhadap narkoba, dan kehancuran-kehancuran lainnya yang bisa kita lihat dan bisa kita rasakan dalam hidup kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, oleh karena itu saudara bisa bayangkan kalau seandainya kita di dalam dunia peperangan rohani ini kita tidak mengetahui siapa musuh kita tidak mengetahui strategi musuh kita, ini sangat membahayakan sekali dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara, mari ikuti khotbah saya atau pelajaran firman Tuhan ini sampai habis, supaya saudara bisa melihat, bisa memahami strategi musuh ketika dia mau menghancurkan kehidupan kita. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal 3 ayatnya yang pertama sampai kelima berkata, "Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat, yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, 'Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?' Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, 'Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati.' Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, 'Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat.'" Saudara, Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan 5 adalah strategi setan. Bagaimana mereka menghancurkan kehidupan Adam dan Hawa di Taman Eden. Saya mau mengatakan, strategi ini tetap dan masih dipakai oleh setan untuk menghancurkan kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Ada 3 strategi penting yang perlu kita pahami, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, agar kita bisa mengantisipasi dan pada akhirnya kita bisa berkemenangan. Dan kita mengetahui bahwa inilah cara setan menghancurkan kehidupan kita, saudara. Dan bukan hanya pada hari ini kita membahas tentang 3 strategi. Tetapi apa yang harus kita perbuat dan apa yang harus kita lakukan. Sehingga kita bisa berkemenangan di dalam menghadapi strategi atau musuh setan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, perhatikan saudara. Di dalam ayat yang pertama berkata, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Anda lihat, ada sebuah kalimat pertanyaan yang diajukan oleh iblis kepada Hawa. Nah, yang pertama, pertanyaan ini adalah di mana iblis berusaha untuk meragukan tentang firman Tuhan. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, cara iblis yang pertama yang akan dia pakai untuk menghancurkan kehidupan kita adalah bagaimana pada akhirnya kita meragukan firman Tuhan sebagai firman Allah.
Ini bukan hanya berbicara tentang pandangan teologia, ada yang mengatakan Alkitab bukan firman Tuhan. Ini bukan cuma pandangan teologia yang berkata tentang ada orang-orang yang memahami bahwa Alkitab tidak seluruhnya adalah firman Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ranah atau bagian meragukan firman Tuhan bukan hanya seperti itu strategi yang setan buat. Saya mengatakan kepada jemaat saya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, aplikasi atau tindakan kita ketika kita meragukan firman Tuhan itu sangat jelas dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Begini saudara, kenapa saya harus membahas bagian ini yang awal? Karena pada waktu saudara meragukan firman Tuhan, maka sebenarnya kita sedang membuka pintu kehidupan kita agar iblis masuk dan menghancurkan kehidupan kita. Jadi pintu pertama yang akan dibuka oleh iblis atau kita yang membuka untuk iblis adalah ketika kita meragukan firman Tuhan. Kata meragukan firman Tuhan itu bisa saja dalam bentuk saudara tidak mau membaca firman Tuhan. Malas membuka Alkitab. Anda lihat begitu banyak orang-orang Kristen membuka Alkitab hanya pada waktu ibadah. Tetapi pada waktu mereka tidak ibadah, mereka sama sekali tidak mau membuka firman Tuhan, tidak mau membaca firman Tuhan. Ingat saudara, ini bukan Alkitab bukan hanya berbicara tentang membuka atau membaca firman Tuhan. Bukan hanya berbicara menghafal firman Tuhan. Saya melihat ada beberapa ibadah, mereka dengan tekunnya menghafal firman Tuhan. Tetapi saya mau mengatakan, iblis membiarkan mungkin kita membaca firman Tuhan. Iblis mungkin membiarkan kita untuk menghafal firman Tuhan, tetapi saya mau mengatakan, iblis tidak akan membiarkan kita mencintai firman Tuhan. Iblis tidak akan mungkin membiarkan kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kenapa saudara yang kekasih di dalam Tuhan? Iblis begitu gigih membuat banyak orang Kristen tidak mencintai firman Tuhan. Mengapa iblis begitu gigih? Agar kita sebagai orang-orang percaya tidak mau menyentuh Alkitab dan menganggap bahwa Alkitab adalah hanya buku biasa yang tidak penting dalam hidup kita. Anda lihat, bukti bahwa Alkitab tidak penting dalam kehidupan orang Kristen. Alkitab menjadi seperti sesuatu yang sulit untuk dipegang, sulit untuk dibaca, sulit untuk direnungkan. Saya selalu mengajar kepada jemaat saya, saudara, agar kiranya mereka ketika ada di rumah, ketika mereka tidak di gereja, ketika mereka mungkin sedang tidak dalam berkumpul bersama-sama dengan anak Tuhan. Tetapi mereka, kita semua anak-anak Tuhan harus terus membaca dan merenungkan firman Tuhan sampai pada akhirnya. Firman Tuhan mengubahkan kita dan kita mendapatkan ayat-ayat kunci yang bisa mengubahkan kehidupan kita. Saudara, kenapa iblis begitu gigih membuat kita tidak mencintai firman Tuhan? Saudara, saya mau bayangkan begini. Menceritakan seperti sebuah ilustrasi, Anda bisa bayangkan kalau ada seorang tentara diutus pergi berperang. Ada senjata di tangannya, ada senjata di pinggangnya, ada senjata yang begitu canggih di dalam kehidupannya. Tetapi dia berperang tanpa menggunakan senjatanya, saudara. Dia hanya berkelit ke kiri, ke kanan, lari ke kiri, ke kanan, menghindari serangan-serangan musuh, saudara. Pada akhirnya pasti akan mati. Kenapa iblis berusaha untuk agar kita tidak mencintai firman Tuhan? Karena iblis tahu, saudara, satu-satunya senjata yang dapat menyerang kerajaan kegelapan adalah firman Tuhan. Anda lihat, pada waktu Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, iblis menggunakan firman Tuhan untuk menghancurkan kehidupan Yesus. Tetapi Anda lihat, apa yang dilakukan oleh Yesus untuk menyerang iblis? Yesus berkata, ada firman berkata. Anda lihat, 3 kali ujian iblis dan 3 kali juga Yesus menyerang iblis dengan menggunakan firman-Nya. Jadi Anda lihat, ketika kita tidak mencintai firman Tuhan, ketika kita meragukan keabsahan, keabsolutan dari firman Tuhan, ketika saudara tidak membaca, ketika saudara tidak menghafal, ketika saudara tidak mau merenungkan firman Tuhan dalam hidup saudara siang dan malam, saya mau mengatakan, kita berperang dalam peperangan rohani, tetapi kita tidak menggunakan senjata yang canggih yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Bagaimana caranya, saudara?
agar kita bertumbuh di dalam firman Tuhan dan kita memenangkan peperangan rohani ini dengan menggunakan sebuah senjata yang canggih yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Anda lihat, Alkitab bukan hanya di dalam bentuk buku seperti ini. Kita bisa bawa di dalam HP kita. Kenapa kita lebih banyak main FB, WA, main game, kemudian status yang macam-macam? Kenapa kita tidak membuka Alkitab ketika kita membuka HP kita? Saudara, saya mau memberikan saran bagaimana caranya agar kita bisa berkemenangan dengan firman Tuhan. Yang pertama, mulailah tanamkan di dalam diri saudara bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab adalah surat cintanya Tuhan kepada kita. Saya di dalam beberapa khotbah saya yang terdahulu saya mengatakan, saudara, zaman kami tidak ada WA. Zaman kami waktu masih muda tidak ada SMS-an. Yang ada adalah surat-suratan. Ketika seorang anak muda mendapatkan surat cinta dari pacarnya, senangnya bukan main. Akan membacanya berkali-kali. Kenapa membacanya berkali-kali sambil senyum-senyum bahagia? Karena dia mencintai pribadi yang mengirim surat itu. Kalau kita tidak pernah membaca Alkitab, kita tidak pernah senang dengan merenungkan firman Tuhan. Saya yakin saudara dan saya sedang tidak mencintai pribadi yang memberikan surat cinta ini kepada kita. Pertama saudara, mulailah tanamkan di dalam diri kita bahwa Alkitab adalah firman Allah dan surat cinta Tuhan kepada kita. Yang kedua, mulailah rutin membaca firman Tuhan. Dan yang ketiga, mulailah Anda merenungkan bukan hanya membaca dan menghafal. Mulai membaca berulang-ulang di tempat di mana Anda sedang membacanya. Sambil Anda berkata, Tuhan, Engkau mau bicara apa sama saya melalui firman-Mu? Tuhan, Engkau mau berkata apa? Engkau mau ubahkan apa saya terhadap saya dengan firman-Mu ini? Saudara, strategi yang kedua. Kita akan masuk pada strategi yang kedua. Apa yang iblis buat dan iblis lakukan ketika dia mencoba menghancurkan kita? Yang kedua adalah iblis berusaha untuk membuat gambaran yang jahat tentang Tuhan. Anda lihat. Pada ayat yang pertama berkata, iblis berkata, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Anda lihat, iblis berkata, semua pohon dalam taman ini, jangan kamu makan buahnya. Padahal, Tuhan hanya berkata, semua pohon dalam taman ini engkau boleh makan. Tetapi satu, buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat jangan kamu makan. Anda lihat, iblis akan membuat sebuah gambaran yang jahat tentang Tuhan. Iblis akan membuat sebuah gambaran yang salah tentang Tuhan. Anda lihat. Banyak kali kita sebagai anak Tuhan hanya mau melihat persoalan yang ada di dalam hidup kita. Penderitaan yang ada di dalam hidup kita. Kesusahan yang ada di dalam hidup kita. Kita hanya fokus, iblis akan membuat kita fokus hanya kepada penderitaan, kesulitan dan kesusahan-kesusahan dalam hidup kita. Iblis mulai menanamkan pikiran-pikiran yang jahat. Iblis mulai menanamkan pikiran-pikiran yang tidak baik tentang Tuhan. Dan mulai kita berkata, Tuhan, kenapa engkau membuat seperti ini dalam kehidupan saya? Ingat saudara, kalau saudara renungkan dalam kehidupan kita, bukankah sudah begitu banyak hal yang Tuhan buat dalam hidup kita? Tuhan berkata, kamu boleh makan semua buah-buahan dalam taman ini, hanya satu yang kamu tidak boleh makan. Dan iblis membuat gambaran yang salah. Saudara, bukankah dalam hidup kita sudah terlalu banyak Tuhan membuat perkara-perkara besar dalam hidup kita? Bukankah Tuhan sudah membuat perkara-perkara yang ajaib di sepanjang kehidupan kita? Kenapa saudara mau ditipu oleh setan hanya fokus kepada masalah? Saudara, apa yang kita harus lakukan ketika kita menghadapi situasi yang berat dan sulit yang mungkin hari ini saudara hadapi? Mulailah melihat bahwa begitu banyak pohon-pohon dalam Taman Eden yang sudah Tuhan sediakan untuk Adam dan Hawa makan. Maksudnya adalah, mulailah saudara merenungkan. Berdiam diri di hadapan Allah. Mulai mengucap syukur atas setiap kebaikan yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Ingat, setiap hari Tuhan memberikan kita nafas untuk menghirup udara yang segar. Ingat, setiap detakan jantung yang ada dalam hidup kita adalah anugerah Tuhan. Ingat, betapa baiknya Tuhan sepanjang hidup kita. Sudah banyak yang Tuhan buat. Renungkan dan berkata, terima kasih Tuhan. Engkau sudah membuat perkara-perkara besar dalam hidup saya. Mulai saudara inventarisir.
Satu, Tuhan, Engkau buat Engkau baik untuk keluargaku. Engkau baik untuk anak-anakku. Engkau baik untuk diriku. Engkau sudah begitu banyak berkat. Fokuslah kepada perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan buat. Dan jangan biarkan diri Anda dan saya ditipu dengan mengatakan bahwa Tuhan jahat memberikan pergumulan. Padahal juga di balik pergumulan, Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup saudara dan saya. Strategi yang ketiga, saudara, yang dilakukan oleh setan kepada kita adalah membangun berhala-berhala dalam hidup kita. Anda lihat. Ayat 5 berkata, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Anda lihat. Iblis berusaha untuk menipu Adam dan Hawa untuk menjadi sama seperti Allah. Membangun berhala di dalam kehidupan mereka. Saudara, saya mau mengatakan, begitu banyak cara setan dilakukan di dalam kehidupan kita untuk kita membangun berhala-berhala dalam hidup ini. Saya mau mengatakan apa itu berhala? Berhala adalah ketika kita menomorduakan Tuhan. Berhala artinya ketika Tuhan tidak menjadi prioritas dalam hidup kita. Berhala bisa ada di dalam dompet Anda. Berhala bisa ada di karir Anda. Berhala ada bisa di pekerjaan Anda. Berhala ada di garasi mobil dan motor Anda. Berhala ada di lemari pakaian Anda. Berhala ada juga di dalam kesombongan diri kita. Ketika kita menomorduakan Tuhan, saudara, kita sedang membangun berhala-berhala dan kita sedang ditipu oleh muslihat iblis. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita terikat oleh tipu muslihat iblis dan membangun berhala-berhala, Anda lihat, dosa menjadi seperti sesuatu yang indah. Dosa yang tadinya menyakitkan hati Tuhan, yang tadinya kita benci, yang tadinya terasa kotor, menjadi seperti sesuatu yang indah. Dosa menjadi sesuatu yang menggiurkan. Anda lihat korupsi begitu menggiurkan. Anda lihat pornografi begitu menggiurkan. Anda lihat rokok begitu menggiurkan. Anda lihat miras begitu menggiurkan. Dan berbagai macam dosa menjadi begitu menggiurkan. Di dalam kehidupan anak Tuhan ketika kita sudah tertipu oleh tipu muslihat setan. Di mana berhala-berhala terbangun dalam hidup kita. Saudara, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita ketika kita dapat menghancurkan berhala-berhala dalam hidup kita? Saya mau mengatakan, saudara, mulailah membangun penyembahan yang akrab dengan Tuhan. Mengapa saya mengatakan harus membangun penyembahan yang akrab dengan Tuhan, membangun penyembahan hubungan yang dekat dengan Tuhan? Saya mau mengatakan ketika saudara dan saya menyembah Tuhan, dengan memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, itu menyakitkan hati iblis, saudara. Kenapa menyakitkan hati iblis? Saya sudah menjelaskan dalam video saya sebelumnya. Bahwa iblis adalah para malaikat kerubim yang sebelum jatuh ke dalam dosa mereka sudah merasakan bagaimana indahnya menyembah Tuhan. Mereka sudah pernah merasakan bagaimana indahnya dekat dengan Tuhan. Dan mereka sadar dengan betul bahwa itu semua tidak akan pernah terjadi di dalam kehidupan setan dan iblis. Mereka sadar betul mereka tidak bisa kembali lagi dalam kehidupan yang penuh sukacita. Menyembah di hadapan Tuhan. Oleh karena itu saudara, iblis akan berusaha mati-matian Anda dan saya tidak menyembah dia. Iblis akan berusaha membuat kita mungkin masuk ke gereja. Tetapi kita masuk ke gereja tanpa menyembah Tuhan dengan benar. Iblis akan berusaha untuk supaya kita tidak mencintai Tuhan. Karena iblis tahu ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, itu sama halnya dengan kita menyerang kerajaan kegelapan dan menyakitkan hati iblis. Mulailah saudara. Agar kita dapat mampu meruntuhkan benteng-benteng berhala dalam hidup kita. Mulailah dengan rendah hati berkata, Tuhan, aku ingin dekat denganmu. Aku ingin menyembahmu, memujimu di setiap waktu kehidupanku. Ajarilah aku untuk mencintai firman-Mu, sehingga aku bisa diubahkan dengan firman-Mu. Mulailah menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan dan berkata, Tuhan, aku membutuhkan-Mu. Aku berserah kepadamu Tuhan. Ubahkan hidupku dan mulai hari ini.
Runtuhkan benteng-benteng dosa dalam hidup Anda. Runtuhkan benteng-benteng berhala dalam hidup Anda. Mungkin karir, mungkin pekerjaan, mungkin uang, mungkin hobi, mungkin hal-hal yang lainnya yang membuat kita menjadi menomorduakan Tuhan. Dan biarlah pelajaran firman Tuhan ini menguatkan kita dan nama Yesus boleh dipermuliakan. Amin.